semua, siswa SMK Bina Nusantara Ungaran. Pada hari ini, hari Senin, kita akan pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya Pak Arul, Bu Dia, Bu Yuli, dan Bu Karisma. Siapkan kopi dan jangan lupa sarapan. Kalian harus belajar setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Karena generasi ini sering banyak orang bilang generasi rebahan. Makanya kalau kalian mau berhasil, jangan sampai kalian itu hanya rebahan saja, tapi tetap belajar. Di rumah bisa belajar, di manapun kita bisa belajar. Pada kali ini kita akan pelajaran bahasa Indonesia di semester pertama dan pertemuan pertama di kelas 11. Itu ya. Nah, pada pertama bab yang akan kita bahas yaitu tag prosedur. Apa itu tag prosedur? Nanti akan kita jawab. Pertanyaannya, pernahkah kalian itu membuka suatu produk? Contohnya nih, kalau sudah bawa ada, ini bukan sponsor ya, ada produk kapal api yang di belakangnya itu pasti ada tulisannya ini saran penyajian. Nah, enggak? Ini ya, ini ada saran penyajian di sini. Terus ada juga nih, di sini ada juga persiapan ketika akan memasak, ada tuh. Terus nah, yang sering kalian makan itu pasti mie ya, mie instan. Kalau kalian itu pernah membaca dan melihat, ada cara-caranya. Bagaimana? Dari beberapa contoh yang sudah Pak Arul tadi berikan, yang berada di belakang buku itu yang disebut dengan tag prosedur. Berarti apa tag prosedur itu? Bisa Pak Arul simpulkan, tag prosedur itu adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Ya, catat ya. Taruh ulangi lagi. Tag prosedur itu adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan. Apakah mesti produk makanan tag prosedur itu? Tidak. Kenapa tidak? Contoh, kalian ini punya hobi. Kalian itu punya hobi mancing, terus bengkel. Itu juga ada tag prosedurnya, tidak hanya memasak. Sebagai contoh, kalian itu hobinya mengutak-atik sepeda motor. Tag prosedurnya cara mengganti oli samping. Ya, itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kebalik-kebalik. Masuk kalian buka mau ganti oli samping saja, mesin buka tutup oli sampingnya dulu, tidak kan? Pastinya yang perlu kalian siapkan kuncinya dulu, persiapkan alat-alatnya. Yang kedua, cari mur lubang pembuangan oli. Terus yang itu juga mur yang mau untuk menuangkan olinya. Terus ada juga perlu dibuka kanan atau kiri murnya, kan nggak boleh salah. Kalau salah bisa fatal akibatnya, nanti bisa dol, nanti masih tetap bocor olinya. Itu contohnya. Begitu juga mungkin kalian prosedur apapun atau tahap-tahap apapun itu pasti ada, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, sekarang tadi sebagai contoh dan berupa pengertian. Ciri-ciri dari tag prosedur itu ada banyak. Biar kalian tidak lupa ciri-cirinya apa, biar tahu oh ini namanya tag prosedur. Yang pertama itu ada judul, pasti ada judul, biar tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Nah, ini apa kok, buat apa kok? Kan biar tahu, oh ini namanya tag prosedur bengkel, tag prosedur memasak, biar tahu.
teks prosedur cara memancing yang benar. Itu pasti ada judulnya. Terus yang nomor 2 itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu harus berurutan. Yang ketiga sifatnya itu memberikan informasi atau informatif. Terus ada juga teksnya itu harus dipaparkan secara terperinci dan jelas. Nah, untuk lanjutnya ini sifatnya itu diberikan secara universal. Kok universal ya Pak ya? Iya, sifat universal ini meluas, tidak hanya untuk kalangan tertentu apa atau bagaimana, tapi sifatnya itu harus meluas. Terus yang terakhir itu harus bersifat akurat, dan logis. Kenapa logis di sini tuh sifatnya itu harus masuk akal. Iya dong, harus masuk akal. Nanti malah menjerumuskan kalian. Untuk memahami teks prosedur itu ada 2 supaya kita itu bisa lebih memahami atau menganalisis teks prosedur. Yang pertama itu ada struktur dan kaidah. Apa itu struktur? Struktur itu adalah bentuk. Kalau kaidah itu kebahasaan. Nah, bentuk dari atau struktur dari teks prosedur itu yang pertama itu ada tujuan. Paragraf pertama biasanya tujuan. Terus paragraf berikutnya itu tahap-tahap. Biasanya ditandai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu berupa penutup. Penutup di sini itu isinya kesimpulan. Nah, itu ada beberapa kaidah yang dibutuhkan dalam menganalisis. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Kalimat imperatif itu disebut juga kalimat perintah. Berikutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif juga disebut kalimat pernyataan. Terus kalimat interogatif. Kalimat interogatif itu disebut dengan kalimat pertanyaan. Kalau tadi ada kalimat perintah, ada kalimat pernyataan, dan juga kalimat pertanyaan. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Nomina itu adalah kata benda. Kalau kata benda, terus partisipan itu orangnya. Itu ya, Anda, kita, itu partisipan. Untuk yang keempat, menggunakan verba. Verba itu kata kerja. Misalnya, menulis, melihat, memasak, mencangkul. Itu kata kerja. Terus selanjutnya yang kelima ada konjungsi. Konjungsi ini kata hubung. Ada dan, yang, terus sesudah itu adalah konjungsi. Nah, setelah kalian tadi saya jelaskan tentang teks prosedur itu apa, terus kaidahnya apa, strukturnya apa, dan ciri-cirinya apa. Nah, untuk penugasan hari ini, silahkan kalian mencari bungkus yang seperti saya tadi, apa terserah produk makanan atau apa yang ada teks prosedurnya. Nah, ini kalian analisis berdasarkan struktur dan kaidahnya. Oke, nanti jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke guru pengampu masing-masing. Ada Bu Diah, Bu Yuli, Bu Karisma, dan Pak Aro juga.